Halo Sobat Tekiro, kembali lagi bersama saya Dodi Sanjaya di acara Tekiro Talk yang akan banyak membahas mengenai informasi, inspirasi, dan edukasi. Di episode kali ini, kita akan banyak berbincang-bincang mengenai apa itu yang namanya Lady Biker. Kali ini, di studio kami telah hadir seorang bintang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang artis, entrepreneur, host terkenal, bintang iklan, dan pastinya dia adalah seorang lady biker. Siapa dia? Nabila Putri. Tepuk tangan dong. Saya bawa 1000 sporter ya, bawa 1000 sporter di sini. Betul. Ini luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Nabila ya. Sama-sama Mas Dodi Kobusher. Dodi Sanjaya. Iya. Jadi kelamaan podcast nanti jadi Dodi Kobusher. Betul. Iya. Kalau saya open the door. Oh, open the door ya, Open bukan the door. close the door ya. Bukan Beda close the lagi. door. Boleh. Gimana Mbak Nabila, sehat? Sehat, Sehat ya. alhamdulillah. Nih, saya ngeliat Mas Dodi agak susah ya, agak kesini ya udah gini. Oh, Aman gitu. ya, segini ya. Aman. Sehat Mas Dodi apa kabar? Alhamdulillah sehat gitu. Terima kasih atas kehadirannya di Sama-sama. Tekiro Talk gitu Udah ya. diundang Kita di sini. sangat senang sekali Mbak Nabila, seorang artis terkenal gitu, bisa hadir gitu kan. Berlebih. Ini susah sekali karena kita jadwalinnya itu adalah 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun. Jadi Wah lucu. Wah lucu. baru bisa kali lucu. ini Nabila Putri bisa datang ke Tekiro Talk. Luar Karena biasa. terakhir ditawarin setengah saham Tekiro, jadi saya akhirnya datang. Gara-gara saham ya bisa hadir ya. Iya. Ya, Mbak Nabila nih Ya. kita hari ini akan berbicara mengenai Lady Biker. Betul. Gitu, karena Mbak Nabila ini salah satunya adalah terkenal menjadi seorang Lady Biker. Gitu kan, seorang Iya. betul ya. Sebenarnya sih mungkin karena di Indonesia gitu ya, terutama di Indonesia mungkin yang kelihatan itu salah satunya aku aja. Mungkin sebenarnya banyak kan cewek-cewek yang bermain motor juga, tapi kebetulan mungkin aku lebih di-expose. Jadi mungkin kayak diberi predikat, oh Nabila ini ladies biker banget. Padahal enggak, kebetulan itu pekerjaan sampingan saya ya. Oh, pekerjaan sampingan. Bukan. Jadi cari nafkahnya dari situ sebenarnya. Oh, gitu. oke. Mengenai masalah nafkah nanti ya sedikit-sedikit kita akan kulik lah ya, Oh, iya, masalah boleh, nafkah ya. boleh. Nah, ini awal mulanya kenapa sih suka motor? Aku sih kalau aku memang dari kecil, jadi dari kecil itu memang aku udah suka main motor. Mungkin karena kakak aku cowok. Oh, oke. Jadi kakak aku cowok zaman dulu, zaman masih SMP, SD itu masih penasaran banget kan lihat motor-motor tuh kayak kok keren ya kalau bisa naik motor tuh kayaknya keren gitu. Terus ngumpet-ngumpet pakai motor karyawan sampai akhirnya mulai sering ikut kakak ke bengkel. Nah, dari mungkin karena pertemanan dari kakak, papaku suka naik trail juga. Jadi akhirnya terbawa dan aku ngerasa kayak sesuatu yang menurut aku wah, ini aku enjoy banget nih Iya, di sini iya. gitu, nggak terpaksa. Ya, nggak- ini kayak dunia gue nih. Iya, ini gitu ya. kayak rumah gue nih Iya, gitu iya. dari kecil. Jadi mama juga, nah kebetulan mama aku tuh justru cewek banget. Oh. Mama aku tuh yang girly banget gitu. Jadi kita dulu setiap jam 6 sore selalu dijemput di bengkel, disuruh pulang ke rumah. Oh gitu. Nah, tapi semakin dilarang anak Semakin kecil nekat, ya kan, biasa. semakin kenapa sih nggak boleh gitu. Kan ini ilmu juga nih Iya. gitu kan. Mesin ilmu buat gue gitu. Itu umur berapa tuh? Aku pertama kali bisa naik motor tuh kelas 6 SD kalau 6 nggak salah. SD? 5 atau 6 SD. Aku naik motor Astrea dulu, punya orang kantor, itu aku bongkar kabelnya, aku sambungin karena nggak ada kuncinya. Jadi kayak nyolong motor gitu ya, aku sambungin terus aku coba iseng-iseng. Terus mulai SMP udah mulai naik motor, SMA ya udah naik 150, 250 udah memang sudah hobi di situ. Jadi memang udah familiar banget dari kecil. Dari 6 SD udah bisa naik Jangan motor. ditiru ya, tolong jangan ditiru ya. Don't try this at home ya. Betul, itulah yang salah, belum tanggung jawab Betul, dulu. Jadi betul. masih banyak suka jatuh. Tapi apa bisa segala macam. ngulik-ngulik itu sampai kabel Nah dicopot itu gitu. kakak aku cowok mungkin. Jadi suka lihat-lihat gitu suka ya. ngeliat nih diapain sih ini motor. Terus ada beberapa motor yang loh kok nggak pakai kunci bisa nyala. Aku Iya. lihat lah kabel apaan tuh disambung-sambung ya. Itu aku tiru waktu itu. Jadi aku juga sempat post on social media gitu tentang pengalaman dari motor pertama punya sampai sekarang. Ternyata excitementnya cukup tinggi. Jadi mereka kayak yang
wah ini motor gue juga nih di eranya, kelihatan umurnya langsung. Wah ini era gue nih, waduh maaf mas kita beda generasi juga ya tapi ya. Tapi anak-anak angkatan aku tuh kayak, iya nih tahun gue juga nih motor lagi hype-hype-nya banget. Dulu motor apa sih pertama kali yang dipakai? Astrea. Astrea. Honda Astrea. Astrea. Itu tahun dulu mungkin tahun motor-motor tahun 75 76 kali ya. Kan zaman dulu kan motor tua gitu masih ada. Itu sampai keren banget, sekarang, itu keren banget. tapi sekarang jadi legendaris motornya betul. gitu. Dari motor itu terus aku mulai berubah tuh, dulu Fish Air sebutannya, F1 ZR, iya kan. Benar. Orang pada pengen Satria, aku pakai F1 ZR. Naik lagi pakai Kawasaki, naik lagi terus coba lagi beberapa banyak brand motor. Sampai akhirnya aku sadar pas aku udah seumuran gini, wah semua brand motor aku sudah pernah nyoba. Bos silakan yang mau endorse, silakan. Gitu. Oke, dari sekian motor itu yang udah pernah dicoba, apa yang menjadi paling favorit? Yang paling favorit tuh dulu aku pakai Mio. Mio? Karena itu paling norak. Kenapa? Aku cat pink lembayung, airbrush. Jadi dulu aku kan kuliah di Jakarta. Jadi dulu di UI itu terkenal. Dulu Nabila mana? Nabila Mio Pink. Wah itu udah terkenal, datang ke kampus, mukanya penuh piercing, naiknya Mio, pinknya pink yang terang banget. Itu gitu. benar-benar norak sih. Emang norak mas, tapi pas dilihat sekarang jadi sesuatu yang lucu banget kayak gitu, kayak seru-seruan aja zaman dulu. Nah, dari sekian banyak tadi katanya udah pernah coba, motor apa yang pengen banget coba? Sampai sekarang belum kesampaian? Sampai sekarang belum kesampaian. Oh banyak sih kalau motor-motor yang sampai sekarang belum kesampaian, kayak motor-motor tua gitu kan. Aku sebenarnya gini, motor tuh kan kalau aku sendiri makainya tuh bukan cuman buat hobi doang. Jadi memang buat aku pribadi motor tuh ada yang buat daily use, buat setiap hari memang aku pakai, bisa nyaman aku pakai. Karena mungkin aku juga kerja biasanya syuting pakai motor, terus ke gym pakai motor gitu. Terus ada juga motor yang memang pengen banget ya punya gitu. Aku tuh pengen banget naik dulu, pengen banget sampai sekarang sih masih pengen punya, bahkan pengen punya BMW R75. Nah itu aku udah bilang juga sama suamiku kayak ini kode nih sebenarnya. Kode. Mungkin gitu. kalau misalnya ATPM BMW yang nonton acara ini gitu ya. Mungkin ya. Wah jangan salah, justru aku sudah pernah diundang sampai ke gitu? Jerman sama mereka, riding di sana. Terus nggak dikasih sama mereka? Kebetulan enggak. Ya oke lah, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya setelah tayangan ini seluruh brand masuk ke sini ya. Iya betul. Oke Mbak, ini kan Mbak itu cewek, artis gitu ya, terkenal, perlu menjaga penampilan. Betul. Nah gitu kan. Kalau naik motor itu kan penampilannya suka berantakan gitu. Nah itu gimana tuh? Nah, kalau menurut aku itu stereotype aja. Kayak banyak orang bilang cewek tuh kalau naik motor tuh jadi yang rebel, berantakan gitu. Enggak juga, aku mah gini-gini aja. Maksudnya justru kayak menurut aku pribadi, kalau perempuan suka naik motor, kita nggak perlu berubah jadi orang lain yang kayak gua harus kelihatan macho, gua harus kelihatan manly. Nggak harus gitu, karena hobinya aja sudah manly gitu loh. Jadi justru malah aku pribadi, aku kalau naik motor senjata utama tuh pasti aku pakai, misalnya pakai alis gitu ya. Karena kalau touring pakai full face yang kelihatan cuma biji mata doang gitu kan, mata doang. Jadi gimana caranya biar orang tuh tetap kenal, Nabila nih yang naik motor gitu, bukan stuntman nih yang naik motor misalnya begitu. Gitu. Ini jadi, sangar motornya tapi tetap cantik lah ya. Nggak perlu kita karena hobinya kayak cowok terus kita berperilaku, berpenampilan seperti laki-laki ya, nggak harus juga, justru malah nggak boleh seharusnya gitu loh. Kayak menyalahi kodrat lo, hobi lo aja sudah manly banget nih, nggak semua orang kayak menerima gitu. Terus kita harus menjadi karakter atau pribadi yang lain, memaksakan diri biar kelihatan keren banget ya, macho banget ya. Nggak perlu, di atas motor tuh udah kelihatan kayak cowok gitu. Jadi kita nggak perlu jadi orang lain yang jadi begitu. Nanti ujung-ujungnya malah lebay gitu ya. Iya, aku sih nggak berani bilang begitu ya. Cuman sebagian besar kayak mereka yang mulai hobi bermotor, kadang aku ngerasa kayak kok nggak menempatkan diri ya. Kayak misalnya naik motor kayak cowok banget, atau bahkan reverse, terbalik. Justru pakaiannya cewek banget yang terlalu ketat, yang
jeans mengundang Iya. orang untuk melakukan kejahatan gitu loh. Sedangkan kan kita kalau bermain motor kita ketemunya dengan jalanan, Betul. orangnya nggak keraba, nggak ketebak, Betul. siapa-siapa aja yang kita temuin di jalanan. Jadi justru kalau aku pribadi saat aku naik motor aku sebisa mungkin menutup identitas diri. Gitu loh, bukan pengen show off gitu. Kenapa? Sekarang lagi naik motor seksi, Iya. bajunya pendek, dari belakang udah diincar orang rombongan kan Iya. bahaya gitu yang Betul, kayak gitu tuh. betul. Jadi memang motor tuh buat aku pribadi hobi. Nggak Hobi. cuman touring doang, nggak cuman riding doang, kayak ngoprek-ngopreknya, terus bikin motornya. Itu tuh aku very excited gitu loh. Kalau kebetulan suami aku juga suka bermain motor juga, nyambung gitu ya. Jadi kita kalau di bengkel seharian tuh bisa kayak ini dibikin kayak gimana ya joknya, dibikin kayak gimana ya knalpotnya ini biar suaranya enak tapi tetap nariknya tetap kencang gimana ya caranya gitu. Jadi aku malah jadi semakin mendalami gimana cara bikin motor yang nggak cuma nyaman tapi juga memang sesuai dengan penggunanya. Iya, Nah itu iya. yang penting. Ini ngomongin masalah ngoprek motor, bengkel gitu. nyambung ya? Nanti kita Nyambung ya? nanti kita akan bahas nih. Kita akan bahas, tetapi saya mau tahu dulu nih, selama menggeluti atau passionnya di motor, ada nggak apa sih momen yang nggak enak gitu loh, dukanya? Gitu. Duka kalau jatuh dari motor sih aku sering ya. Sering Dulu jatuh waktu dari kecil, motor? Oh sering. Nah itu yang aku bilang, kalau aku kan dulu mungkin karena kita belum bisa bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan gitu loh. Masih kecil, udah pengen gaya-gayaan, agak kebut-kebutan jatuh. Tapi pas saat jatuh, yang aku takutin tuh bukan luka. Takut dimarahin mama sama papaku. Itu lebih mengerikan daripada sekedar luka gitu ya. Seminggu 2 minggu bisa kering, gorok, paling jadi luka, tapi dimarahinnya itu yang kita bikin deg-degan. Tapi jujur semakin dewasa, semakin ngerti tanggung jawabnya, itu udah nggak ada tuh yang kayak namanya kebut-kebutan, balap-balapan liar tuh udah nggak ada. Justru semakin kayak enjoy the momentnya, ride-nya, suasananya gitu. Tapi yang paling sering terjadi yang itu aku bilang, aku pernah pulang syuting, jadi syuting di daerah Pejaten, dari daerah Pasar Minggu kalau nggak salah. Timnya bilang sebentar kok Kak Bila gitu, paling lo jam 7 jam 8 udah kelar. Aku pikir oh ya udahlah naik motor aja deh gitu, macet udah jalan syuting biasa, tiba-tiba biasa lah ya namanya syuting, banyak hal yang tidak terduga. Baru selesai jam 11 setengah 12, mau nggak mau aku tetap harus bawa motor pulang. Pas naik motor pulang tuh pas puteran balik gitu kayak ada motor, aku nih kayak udah agak kok ini motor kayak ngikutin terus gitu loh. Tapi nggak pakai helm apa, kayak ngeliatin aku pelan dia pelan, aku kencang dia ikut kencang gitu. Nah itu yang bikin aku jadi kayak insecure. Padahal saat itu nih aku udah nggak pakai yang baju yang mencolok, aku benar-benar pakai hoodie, pakai celana panjang, sepatu boots biasa lah. Orang kalau ngeliat sekilas pasti dikiranya cowok full face, tapi kayaknya dia mungkin udah ngincer atau apa karena dia tahu nih cewek dari lokasi. Terus aku kayak realize nih orang kayaknya udah ngikutin dari deket dari lokasi deh. Akhirnya aku berhenti di pom bensin, cari keramaian. Motor itu sempat berhenti di depan pom bensin, tapi abis itu akhirnya dia jalan lagi. Nah hal-hal yang kayak gitu, yang menurut aku pribadi buat yang mau naik motor, biar apa ya, harus lebih hati-hati lah, bukan buat gayaan. Soalnya kalau orang hobi bermotor tuh bukan buat gaya-gayaan. Ya setuju sekali. Jadi kita hobi bermotor itu bukan buat gaya-gayaan. Betul. Gitu ya, tapi untuk hobi gitu ya, Iya, buat kesenangan, kepuasan buat gitu. kayak achievement diri sendiri, kayak Iya. gue udah kerja keras, hobi gue buat bikin motor nih. Iya. Memang kita hobi ya nggak apa-apa, Iya, kayak betul, gitu-gitu. betul. Atau mungkin buat jadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang Nah, lainnya. ini keren nih, benar, Itu benar. yang paling penting. Benar, Kayak benar. soalnya aku pernah mikir gini, ini kalau gue nggak dikasih muka yang cukup menarik, gue bisa apa ya gitu. Itu pernah ada dalam benak aku, pikiran gitu. aku gitu ya, kayak orang entertainment kan rata-rata pasti good looking, lo karena lo cantik, karena lo ini gitu. Tapi aku pribadi aku sering bertanya itu dari dulu, aku sering bertanya gini, gue kalau nggak, sorry itu saya mungkin ada sebagian orang besar menganggap cantik gitu ya, tapi aku selalu bilang kalau gue nggak punya muka kayak gini, gue bisa apa ya gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan dalam diri aku. Makanya aku jujur secara pribadi aku tuh lebih passion di bisnis. Oh, oke. Dari dulu aku lebih passion di bisnis. Dan di situ yang aku tahu, oh
gue suka otomotif bukan cuman karena biar orang terkenal, oh itu loh Nabila yang naik motor, oh itu loh Nabila yang suka jalan-jalan naik motor, nggak itu gitu. Justru aku senang ketika orang tahu bahwa yang aku tahu tuh bukan sekedar ini motor apa, tapi gimana caranya motor ini tuh dirubah dudukannya lebih enak. Jadi aku ngerti lebih dalam lagi. Ini menarik. Jadi seorang Nabila Putri itu suka motor, suka ngoprek, dan suka bisnis. Iya. Kalau bisa lu suruh pilih mana? Loh, kenapa harus dipilih? Karena gitu? aku sudah melakukan semuanya menjadi satu gitu loh. Sekarang aku udah di posisi di mana aku menjadikan hobi aku sebagai bisnis. Kan aku ada smoke garage yang sebelumnya sudah buka di Bali selama 6 tahun. Terus kita lagi mau coba untuk masuk di Jakarta. Karena kita melihat kayak wah, ini market yang sangat menarik nih buat kita gitu, challenge yang lebih besar lagi gitu untuk bikin sesuatu yang baru dan besar di Jakarta. Akhirnya kebetulan ketemu pasangan yang tepat, aku bisa bisnis bareng sama dia, why not gitu. Dan aku justru lebih excited lagi sekarang, ilmunya lebih banyak lagi, lebih ngerti cara ngebongkar body, gimana caranya kalau aku dapat ilmunya gimana bikin agrobisnis. Agrolau. Maaf, itu travel Pak. Agronometrinya. Itu yang bagus. Itu maksudnya kayak aku diajarin gitu ya. Diajarin sama suami aku gitu. Aku selalu nanya dulu, kenapa sih ini orang kalau bikin motor ribet banget gitu loh. Orang suka banyak yang bilang, dia nih kalau bikin motor lama, ribet. Ternyata memang proses membongkar sebuah motor itu enggak sesederhana yang kayak kita lihat di TV. Oprek jadi gitu, enggak gitu. Dia tuh benar-benar very detail, dia memikirkan kayak tinggi badan orang kalau naik motor harus sesuai biar nggak kram, biar nyaman, biar nggak kalau di motor jalan jauh kaki lo nggak kram, terus akhirnya lo ada accident sesuatu atau something yang very crucial kalau kita lagi di perjalanan panjang. Nah, di situ aku jadi sering sharing, akhirnya aku jadi tahu bahwa oh bener ya, dari dulu ternyata ketertarikan gue ini memang di otomotif dari kecil gitu, dan entertainment ini adalah sebuah hobi justru. Jadi dibalik entertainment adalah sebuah hobi, dunia hiburan tuh buat aku hobi. Aku suka presenter, aku suka bercanda, aku suka berakting. Tapi justru apa yang jadi passion aku adalah di bisnis dan di otomotif ternyata. Apa yang membuat aku seneng kalau ngerjainnya tuh ya di motor sama di bisnis. Ini jarang ya begini nih. Semuanya bisa, semuanya mau. Bukan semuanya bisa sih, semuanya dipelajarin mungkin. Semua dipelajarin. Mungkin kata yang lebih tepat, semuanya dipelajarin. Karena aku sebelum aku berkeluarga, aku tinggal di Jakarta 10 tahun sendiri. Kalau aku nggak bisa ngerjain semuanya on my hand, ya aku harus bergantung sama siapa gitu. Oke, balik lagi nih ke tema kita, Lady Biker. Betul. Gitu ya. Kan pernah touring dong? Alhamdulillah. Paling jauh kemana? Jaraknya atau tempatnya nih? Tempatnya yang aku cerita itu. Jadi aku di email sama BMW. Terus aku dapat undangan ke Jepang. Jadi aku riding keliling Jepang waktu itu. Terus tiba-tiba aku juga agak kaget gitu, aku diundang juga ke Jerman, di Munich. Aku ke museumnya diajak, terus benar-benar diajak kayak keliling Munich yang full of BMW pabriknya di sana. Kalau paling jauh negaranya di sana. Terus kebetulan sempat ke Milan, tadinya mau keliling Milan juga. Tiba-tiba kayak cuacanya nggak baik atau apa, udah di pending gagal semua nih tadinya. Tiba-tiba ini nih, aku agak merasa beruntung juga. Jadi pas aku datang ke tempat rent bike-nya, tiba-tiba bosnya bilang gini, sorry, are you an actress? Kata dia gitu. Tahu dia? Nah aku bilang, aku diem gitu, no gitu. Terus dia bilang kayak, yang benar gitu. Kenapa? Aku penasaran kenapa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, iya soalnya pegawai saya 2 orang itu followers kamu. Oh gitu. Gue bilang gini, wah followers gue internasional ternyata gitu. Jadi aku merasa ada banyak hal yang bukan benefit ya, aku bilang sesuatu yang bisa aku banggakan bahwa karakter yang ada di dalam seorang Nabila Putri itu ternyata bukan sekedar perempuan yang naik motor doang, tapi benar-benar orang yang dilihat memang berkelut di dunia otomotif. Ternyata orang bisa follow gitu. Terus aku bilang, thank you. Aku jadi kayak, terus aku dikasih sewa motor gratis buat keliling Milan sama si rental bike-nya itu. Aku bilang, wah
Oke, padahal aku ke sana waktu itu aku sama sahabat aku yang kebetulan dia CEO-nya BMW Oh. ya apa Indonesia. Iya, Dia iya, langsung ini, kenapa terkenalan lo daripada gue? Mohon maaf, gue bilang gitu. Iya, iya. Bapak boleh yang punya. Iya. Saya lebih dikenal, aku Iya, bercandaannya kayak gitu. iya, Tapi iya. itu sesuatu yang menurut aku sangat menarik ya. Betul, Dimana betul. dari hobi aku bisa membawa dan memperkenalkan Indonesia di negeri orang. Luar biasa. Karena waktu aku diundang ke Jerman, aku bawa wayang. Oh iya. Iya, aku kasih wayang-wayangan buat orang-orang BMW di sana. Terus aku bawain batik. Jadi aku sambil memperkenalkan karena banyak orang yang ternyata taunya Indonesia tuh Bali. Oh, itu bawa batik, bawa wayang dijual apa Mohon dikasih? maaf, saya nggak pelit itu ya, Oh, gitu. Cicilan iya. lah, cicilan. Oh, sama. Enggak. Aku memang kasih gift lah buat mereka Iya, kayak iya. apa ya yang lucu gitu. Makanan nggak mungkin. Iya. Nah susah kan bawain pete apa kan susah. Iya, Jadi aku iya. bawain wayang waktu itu dan mereka very appreciate gitu Iya, kayak wah pasti. apa ini gitu. Sangat dihargain banget Iya, lah iya. gitu. Jadi Oke, itu lo kasih, menyenangkan. sorry. Kalau misalnya jarak nih, Nah, dari mana ke mana paling jauh? Jakarta, Bali, Jakarta apa? jadi aku kebetulan kan touring tahunan ya rutin. Itu juga menjadi salah satu decision dalam hidup aku. Ketika pada satu titik aku ngerasa gini, kayak gue udah terlalu banyak kerja deh. Oke. Aku kan nggak hobi main. Jujur aku di Jakarta tuh nggak tahu jalan. Saking nggak suka main. Jarang banget main dari kuliah pulang, kerja pulang. Hidupnya cuma gitu sampai akhirnya sudah 7 tahun nih aku ngobrol sama mama. Jadi mama tuh selalu marah kayak lo liburan kayak apa kayak gitu. Pergi kerja, selalu pergi tuh ketahuan buat kerja gitu. Sampai akhirnya aku make a decision untuk iya ya gue harus kasih achievement nih buat diri gue sendiri. Yeah. Apa ya Yeah. yang paling membuat gue tuh seneng, Ya. bahagia selain bekerja. Bekerja Yeah. tuh one part of my happiness, jujur. Kerja tuh menyenangkan buat aku. Sampai akhirnya aku bilang, ya udah deh, kayaknya kalau ada kerjaan sama tawaran touring, gue akan pilih touring. Oh. Jadi tahun pertama Jakarta Jogja. Jakarta Jogja, tahun pertama itu ya. Aku naik Ducati Scramble. Terus tahun kedua itu Jogja Bali. Aku naik R90 waktu itu 1.200. Terus yang ketiga itu kita Lombok karena saat itu lagi bencana. Jadi kita bawa segala sesuatu yang bisa kita bantu lah buat teman-teman gitu. Terus terakhir Flores nggak ikut karena aku baru nikah, tapi belum bisa berjalan lah gitu. Nah tahun berikutnya ini nih kemarin ada sempat rencana juga pengen banget mau keliling-keliling lagi di Indonesia gitu. Iya. Nah tadi sudah disinggung masalah suka ngoprek motor, Iya, iya suka. kan? Biasanya pakai apa sih, perkakas apa gitu? Kalau aku pakai hand tool pasti kan ya. Yang paling sederhana kan kayak aku pakai Tekiro gitu, dia kan memang udah lengkap tuh hand toolnya. Aku kebetulan thank you banget ya kemarin aku dikasih lagi juga. Terus pas aku beli, terus aku dapat lagi dari Tekiro. Jadi lengkap sudah koleksiku kan. Aku punya very full setnya yang memang benar-benar semuanya bisa aku pakai. Karena jujur aja aku kadang tuh iseng. Jadi pakai hand tool tuh aku suka buka-bukain motor. Jadi bantuin teman-teman mekanik di bawah bongkar bodinya. Aku ikut bantuin bongkar pakai buka-buka bautnya, pakai spannernya, kunci pasnya juga. Terus kan dia punya alat tuh banyak banget dan justru favorit aku tuh water pass kan. Iya kan Tekiro tuh sampai punya water pass sendiri karena jujur aku nih hobinya aneh banget. Aku sama suamiku tuh hobinya aneh. Dari mulai benerin rumah, dari aku mulai hamil nih, pas aku 7 bulan tuh aku masih masang TV sendiri, masih masang sepeda sendiri. Nah kita tuh orangnya presisi, very detail. Jadi kita kalau ngukur apa-apa tuh pakai water pass. Jadi sekarang anak-anak kalau manggil aku pendekar water pass karena water passnya pasti aku taruh di punggung gitu kemana-mana kayak, Bu ngapain sih Bu bawa water pass? Loh ini buat ngukur, pasang lampu aja aku pakai water pass, aku bilang gitu kan. Jadi saking lengkapnya semuanya ada gitu. Jadi aku suka banget kayak ini apa sih, ini buat apa sih, aku explore lagi dengan alat-alat yang sudah aku punya. Aku semakin bisa ngelakuin banyak hal lagi gitu loh. Oke, ini pertanyaan menarik nih, misalnya gini. Sebutkan 5 produk Tekiro. Nah, tadi kan pernah tuh. Ya kalau disebutin di sini mah ini juga udah ada semua nih, kunci pas, obeng, tang, semuanya juga udah ada.
Iya, terus dia punya buat apa nitrogennya juga dia ada ya kan. Iya, Kebetulan saya belum benar. kebeli ya. Nanti saya beli ya. Itu tapi penting banget karena kan Betul. kalau buat touring kita Iya. semuanya isi bannya harus pakai angin yang memang berkualitas gitu Oh. kan. Terus untuk alat-alatnya sendiri kan memang menurut aku pribadi ya sebagai pengguna rumahan nih, karena kalau aku kan kapasitas kemampuan aku juga bukan yang bagus banget gitu, tapi aku suka melakukan beberapa hal dan kebetulan kita lagi ngebangun motor juga. Oh, oke. Nah kebetulan alat-alatnya lengkap juga gitu kan. Dari Tekiro juga? Kebetulan jadi hijau semua itu bengkel saya ya. Jadi kebetulan aku lagi bangun beberapa motor. Oke. Smoke Garage sendiri lagi ada Oke. project bikin limited edition Oh. buat Indonesia. Kita bikin 44 unit limited edition dan itu benar-benar handmade ya. Jadi benar-benar buatan tangan. Terus aku lagi ada kerjain juga buat satu unit motor buat Caliber. Jadi dia bikin motor juga buat display juga. Kita yang ngerjain juga. Aku bantu desain sama suami aku bikin desain juga. Jadi tiap hari Mas, ini mataku lama-lama ijo ya. Apa nggak mau Tekiro pindah aja ke sana sekalian karena aku kan memang kebetulan kemarin yang aku bilang, aku pas cari-cari googling, aku bilang sama dia ini kayaknya bagus nih gitu. Pas aku beli terus aku dapat gift juga dari Tekiro, akhirnya aku bilang, wah lengkap juga nih alatnya, bagus sampai water pass ada. Ya sudahlah, mau kemana lagi gitu ya. Udah pakai yang memang sudah biasa aku pakai hari-hari aja gitu. Udah familiar di tangan. Iya, iya. Oke. Nah ini terakhir nih, mungkin ada tips gitu kan atau saran ya buat teman-teman atau wanita di sana yang ingin menjalankan hobi touringnya gitu atau jadi lady bikers gitu. Boleh. Kalau ngasih tips tuh kayaknya bukan ranah aku ya, aku bukan yang expert juga di bidang ini gitu ya. Cuma atau sharing pengalaman lah ya. Nah kalau untuk sharing pengalaman, of course aku senang banget bisa berbagi sama teman-teman. Kalau untuk touring ya, satu sudah pasti harus ngerti safety ridingnya seperti apa. Ini kan banyak banget nih orang-orang yang bilang wah perempuan tuh sen kiri belok kanan gitu kan ya. Kebetulan alhamdulillah aku bukan satu dari sekian banyak yang sen kiri belok kanan gitu loh. Terus seenggaknya ngerti lah basic-basic. Kalau aku pribadi kan kalau kayak kaki-kaki doang gitu, konstruksi doang kan ngerti kayak velg, ban gitu. Keadaan motor tuh harus ngerti lah basicnya motor sendiri. Kalau memang tidak didampingi oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang otomotif, touring gitu. Karena yang paling krusial itu kenapa aku bilang safety riding, helm. Helm penting lah ya. Buat aku justru yang paling amat krusial itu adalah helm. Kenapa gitu? Mata. Jadi mata ini kan benda kecil yang kalau sesuatu cross on your eyes, lo merem sebentar aja depan truk udah bahaya gitu loh. Makanya kalau naik motor itu apalagi touring, kalau aku pribadi bilang nggak usah banyak gaya deh gitu. Lo harus selamat, lo enjoy the moment gitu. Jadi bukan gayanya yang dipentingin, tapi momennya yang lo harus inget gitu loh. Jadi safety ridingnya harus benar-benar dipikirin banget dari mulai helm gitu, terus glove-nya, jaket, sepatu. Aku justru kalau touring jarak jauh, aku pasti selalu pakai jaket yang ada padding. Oh ya. Selalu, karena ya aku balik lagi bilang kita mungkin hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati, jadi lebih baik kita prepare yang lebih baik aja gitu loh. Jadi buat teman-teman cewek-cewek nih terutama hati-hati ya di jalan. Hati-hati gitu. di jalan, tetap memperhatikan keselamatan, betul ya. Sekali. Jadi kalau misalnya pakai helm jangan asal sembarang helm. Betul. Gitu kan, helm proyek dipakai. Nah, itu nggak boleh. Mending beli di Smoke Garage loh jualan. Ini sekalian nih. Jadi jangan nggak cuman helm, tetapi kalau misalnya mau custom motor bisa di Smoke Garage. Betul, bisa datang ke Smoke Garage. Jadi kebetulan lengkap ya alat-alatnya ya. Terima Alatnya kasih berkualitas, jadi nggak dijamin membuat dol ya. Betul, nggak mungkin rusak-rusak gitu. Aduh, semuanya mah lancar pokoknya kalau Smoke Garage. Aduh, ini menarik sekali hari ini pembicaraan dengan Mbak Nabila gitu. Thank you loh Mas Dodi udah diundang ke sini juga. Betul, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Salam buat suami Mas Betul, Niko. saya sampaikan. Gitu, salam buat emang anak. iya ya? Namanya maaf saya lupa. Aduh. Suka lupa. Saya Ini kebanyakan ngoprek kayak ini. Pacarnya motor, suaminya motor ya. Saya suka lupa sama nama suami sendiri. Iya, Mas nanti disampaikan pokoknya semuanya. Semoga sehat juga ya, Amin. termasuk anaknya Amin. yang lucu sekali itu. Betul, yang sudah kayaknya ada bibit-bibit motor juga ya. Kalau dengar suara mesin
Oh gitu. Nggak ada nangisnya, nggak ada. Oh. Pintu kebanting, suara motor diem aja. Oh. Kayaknya sudah ada bibit nih. Sudah gitu. ada nih turunan-turunan ya. Betul, Mungkin nanti- 6 SD mau diajakin naik motor juga atau diajarin naik motor gitu? Nah itu agak pilihan yang berat itu gimana rasanya orang tua aku punya anak kayak aku ya. Tapi pokoknya sukses juga buat Tekiro. Ya, terima kasih. Minta doanya juga karena semoga Raj insya Allah Desember ini juga akan launching di Jakarta. Oh, oke. Ah, keren Jadi, nih. Kita semoga bisa banyak hal yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Ya, gitu. betul. Mungkin yang sudah tahu Smoke Garage ya, Hah. di Bali sudah ada ya, daripada jauh-jauh ke Bali, di Jakarta udah ada. Betul. Di lokasinya di mana? Di Jalan Kesehatan 34. Jadi deket banget sama Pondok Pinang, deket Pondok Indah. Dekat Pondok Deket Indah, banget. Jalan Kesehatan. Nah, pokoknya bersin, hacim sampai aja gitu. Waduh. Deket Gitu kan? ya? Bersin Iya, sampai ya? Sampai masuk. Dan bisa dapatkan alat-alat Tekiro di tempat saya. Oh enggak ya? Itu belum ya? Jadi jualan aku. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Thank you, Sungguh Mas menyenangkan Dodi. sekali berbicara dengan Mbak Nabila Ya. Putri ya, seorang lady bikers Amin. gitu ya. Oh, keren banget sih gitu ya. Buat sobat Tekiro yang ingin mendapatkan giveaway juga kita ada ya. Ada 10 orang yang kita akan berikan hadiah merchandise. Jadi 5 jas hujan dan 5 lagi helm dari Tekiro buat kalian yang beruntung. Jadi silakan subscribe, like and comment pada channel YouTube ini gitu ya. Oke, Mbak Nabila. Saya dapat juga drawernya satu lagi. Aduh, Enggak ya? amin. Ikutan kalau kita ikutan ya. Thank you Mas Dodi udah ngundang aku ke sini. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu di podcast Tekiro Talk berikutnya. Dah.